Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para subscriber maupun follower Om Dep Channel sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dipermudah semua urusan, dilancarkan rezekinya. Amin. Oke guys, sambil menikmati perjalanan sore ini, Om Dep akan menceritakan 4 kisah ajaib di zaman Rasulullah yang jarang kita ketahui atau bahkan belum kita dengar sama sekali. 4 kisah ini cukup menarik, semoga menambah wawasan kita semua. Oke, kita mulai ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau diutus sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Nabi Muhammad juga manusia tanpa dosa, namun tidak pernah sombong dan senantiasa bertobat sepanjang hidupnya. Menurut riwayat, Nabi itu istighfar tidak kurang dari 100 kali setiap harinya. Jadi Rasulullah ini adalah makhluk kesayangan Allah guys, sepanjang masa dan tidak ada penggantinya hingga kini. Sebagai manusia yang diutus kepada umatnya, tentu saja beliau punya jaminan berupa penjagaan dari Allah selama hidup di dunia. Sehingga tidak heran banyak sekali kejadian yang tidak biasa yang sulit dicerna dengan logika namun dialami oleh Rasulullah. Nah gitu guys. Karena adanya perlindungan dari Allah secara khusus kepada Nabi Muhammad, jadi nggak heran banyak sekali guys kejadian yang tidak biasa, yang sulit kita cerna, yang sulit kita terima dengan akal kita, dengan logika. Namun itu ya dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengutip dari berbagai sumber, nih kita akan bacakan 4 kisah pada zaman Nabi yang mungkin belum kita dengar guys. Kisah pertama guys, itu mengenai batu. Jadi dikisahkan bahwa ada batu yang memberi salam kepada Nabi Muhammad. Kisah ini berawal ketika Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh kan. Diangkat jadi nabi belum, tapi kisahnya sudah menarik, peristiwanya sudah menarik. Sebab batu kan adalah benda yang tidak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Tapi waktu itu batu memberi salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun mengetahuinya. Akan tetapi beliau dan para sahabat tidak satu pun berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut. Apalagi untuk dijadiin penangkal atau alat terapi yang jika beliau sakit. Ya enggak guys, jadi enggak dikultuskan. Batu tetaplah batu, dia bisa memberi salam itu kan atas izin Allah. Jadi tidak seperti kita sekarang, kalau ada hal-hal aneh dikit langsung kita keramatkan, langsung diamankan. Wah ini benda mantap nih. Wah enggak, Nabi enggak begitu, karena itu melanggar perintah Allah. Jadi Nabi tahu batu itu memberi salam. Jadi tetapi Nabi dan para sahabat ya biasa aja, karena memang kehendak Allah. Jadi dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang. Hadis riwayat Muslim guys. Jadi mungkin maksudnya hadis ini adalah setelah lama Nabi bercerita kepada sahabatnya bahwa dulu Nabi udah tahu ada batu yang memberi salam kepadanya, yaitu waktu di Mekah sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, dan baru disampaikan kepada para sahabatnya setelah menjadi nabi. Berikutnya guys, yang kedua ada kisah tiang masjid nih. Tiang masjid yang terbuat dari batang kurma. Jadi ini kisahnya tiang masjid yang nangis.
Nih saya bacain ya guys ya, sambil jalan nih guys. Ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma guys. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tak kala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Oke, kita lanjut dulu ya. Semua orang yang ada di dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Jadi berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih guys. Dia sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Oke. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahannya. Oke, jadi lebih kurang gini guys, lebih kurang gini ya. Sebelum ada mimbar, Nabi itu kalau khutbah itu selalu bersandar pada tiang itu. Nah, jadi setiap khutbah Jumat, Nabi itu selalu sandaran ke tiang tersebut, tiang yang dari batang kurma itu. Nah, jadi karena udah ada mimbar baru, jadi Nabi udah jarang nyandar di situ. Karena Nabi kan duduknya di mimbar yang baru dibikin, kan duduk nggak nyandar lagi di tiang. Nah, di waktu itulah karena Nabi sudah tidak bersandar di dia, si tiang ini nangis guys. Nangis dia. Nangis sesegukan rintihan unta nih dikisahkan. Nah, waktu itu Nabi langsung turun karena memang tangisannya terdengar oleh semua orang termasuk jemaah yang ada di masjid. Jadi Nabi turun dari mimbar, menyamperin tiang tersebut dan mengusapnya. Baru dia diam. Nah, jadi maksud Nabi mengusap tiang itu biar dia diam, bukan untuk mencari keberkahan dari tiang tersebut. Enggak guys, enggak. Gitu guys ceritanya. Cerita tiang nangis, tiang kurma yang nangis karena tidak disandarin lagi oleh Nabi. Gitu guys. Oke. Yang berikutnya kisah yang ketiga dari 4 kisah yang akan kita ceritakan pada video kali ini. Kisah yang ketiga itu ada pohon guys. Pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diriwayatkan dalam hadis dari Ya'la bin Murrah As-Sakafi. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Halo guys, kalau ada kalimat yang kurang jelas nanti mohon dibaca di deskripsi video ya. Nanti kita lampirin di sana kisahnya juga. Ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu kisahnya. Dalam suatu perjalanan kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Mereka lagi jalan, terus Nabi tidur. Lagi pas istirahat, berhenti di suatu tempat. Nabi tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi. Masya Allah. Pohon itu datang membelah bumi sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi tertidur. Pohon tiba-tiba datang jalan nyamperin Nabi untuk menaungi Nabi. Mungkin biar nggak panas ya. Mungkin nggak panas atau biar nggak kehujanan mungkin. Karena Nabi mungkin tidurnya di alam terbuka. Terus tiba-tiba ada pohon datang jalan nyamperin gitu loh. Dia jalannya nggak melangkah kayak manusia, enggak sih, karena di sini disebutkan dia berjalan membelah bumi, berarti tanahnya kebelah baru dia jalan.
di celah tanah itu. Setelah dia menaungi Nabi, dia balik lagi ke tempatnya semula. Dan pas Nabi bangun dari tidurnya, mereka sampaikan itu kepada Nabi. Nabi Muhammad Rasulullah menjawab, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam kepadaku. Oh, tuh. Nabi tidur, datang pohon nyamperin. Nah, pohon itu nyamperin karena dia sebelumnya minta izin kepada Allah untuk memberi salam kepada Nabi yang sedang tidur. Dan Allah ngizinin. Gitu guys. Setelah dia memberi salam, dia balik lagi ke tempatnya semula. Atas izin Allah. Allahu Akbar. Namun, meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan kita sekarang. Yang terakhir nih guys, untuk video ini dari 4 kisah yang keempat kita akan bacakan. Ini waktu itu kisah unta guys, unta yang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis dari Ya'la bin Murrah Ats-Saqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Oke. Tak kala unta tersebut melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengeluh. Oke. Mereka rombongan Nabi dan sahabat dalam suatu perjalanan, mereka ketemu unta yang sedang diberi minum. Unta yang sedang dikasih minum sama yang punya mungkin ya. Nah, waktu itu unta karena ngelihat Nabi, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Oke. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di dekatnya. Oke. Unta yang ngeluh, terus meletakkan lehernya, mungkin buat posisi istirahat mungkin ya. Terus Nabi langsung berdiri dekatnya dan bertanya, mana pemilik onta ini? Oh, Nabi nanyain, mana nih yang punya nih onta nih, yang lagi minum nih. Lalu datang tuh pemiliknya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, juallah ia padaku. Oh, ditawar sama Nabi, ini onta nih lagi minum, ditawarin nih. Ditawar mau dibeli sama Nabi nih. Kata Nabi, mana yang punya nih? Juallah padaku. Lalu yang punya jawab, kami hadiahkan saja ya padamu ya Rasulullah. Oh, dia nggak mau jual. Katanya, udah deh buat Rasulullah aja, hadiahin. Hadiah buat Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini. Oh, unta itu milik keluarga yang enggak punya pencaharian selain dari unta itu. Mungkin karena cintanya mereka pada Rasulullah, mereka nggak mau jual, malah mau dia hadiahin kepada Rasulullah. Masya Allah, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan. Oh, kata Rasulullah nih kepada pemiliknya. Kenapa nih unta? Dia tadi udah ngadu ke saya nih, bahwa dia terlalu banyak kerja dan kurang makan. Gitu. Jadi pas Rasulullah nyamperin, dia ngadu pada Rasulullah. Rasulullah dengar. Maka kata Rasulullah, berbuat baiklah kamu kepadanya. Maksud Allah ya kasih makan, kasih minum, biar istirahat. Jangan terlalu banyak kerja. Kan dia juga makhluk Allah, butuh istirahat. Bisa capek juga. Sekuat-kuatnya onta ya bisa capek juga. Gitu guys. Di sini ya kita tarik kesimpulan bahwa yang terakhir ini, bahwa mungkin untanya nggak jadi dibeli sama Nabi. Cuma Nabi nyuruh orang yang punya itu jangan terlalu banyak kasih dia kerja. Jangan terlalu diberatkan, terus ya kasih makan, kasih minum, kasih istirahat gitu. Gitu guys, 4 kisah pada zaman Nabi yang jarang kita dengar, bahkan belum pernah ada yang dengar ya. Saya juga baru baca nih kali ini. Yang pertama kisah batu yang kasih salam kepada Nabi. Yang kedua kisah tangis tiang masjid dari padang kurma yang nggak disandarin lagi sama Nabi.
Yang ketiga, kisah pohon yang jalan karena mau memberi salam waktu Nabi lagi tidur. Yang keempat, kisah unta yang curhat kepada Nabi. Curhatnya karena pemiliknya bukan enggak ya, atau kurang ngasih makan mungkin, kurang ngasih minum dan banyak gawe, banyak kerja. Semoga kisah yang 4 kita ceritakan tadi menambah wawasan keislaman kita dan menambah cinta kita pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke guys, kita lanjut perjalanannya kali ini dan sampai jumpa pada kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.